Nabi, Rasul yang kita cintai mengatakan setiap per 100 tahun akan ada tajdiduddin, pembaru agama. Ada orang yang mengembalikan agama kepada orisinalitasnya. Umat Islam telah kehilangan ayahnya hampir 100 tahun. Kemal Pasa Ataturk laknatullahu alaihi. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena dia telah membubarkan lembaga kenegaraan umat Islam yang menaungi seluruh dunia di bawah Bani Utsmaniyah. Literatur barat menyebutnya sebagai Turki Ottoman dari kata-kata Utsman. Bahkan Turki menjuluki the sick man from Europe. Manusia sakit dari Eropa itu adalah Ottoman untuk membusukkan nama besarnya yang telah menaungi dunia dengan aman, adil selama hampir 800 tahun. Dunia merasakan keadilan, bahkan orang-orang kafir zimmi yang berada di dalam perlindungan Islam pun merasakan kebebasan beragama dengan sangat nyaman. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari itu dipergilirkan di antara manusia. Hari ini mungkin kezaliman berkuasa, besok insya Allah keadilan akan datang menggantikan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Hendaklah kalian mempersiapkan diri apa saja yang kalian sanggup dari kekuatan. Wa min ribatil khairi, dari kuda-kuda yang ditambatkan. Turkibuna bihi, yang dengan persiapan itu kalian akan menimbulkan rasa gentar. Adu wallahi, musuh-musuh Allah, wa aduwakum, dan musuh-musuhmu. Wa akharina min dunihim, dan selain mereka. La ta'lamunahum, kamu tidak tahu mereka itu siapa. Allahu ya'lamuhum, tapi Allah tahu siapa mereka ini. Orang-orang yang menjadi proxy war hari ini, meminjam istilah Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio itu di dalam satu sesi ILC itu pernah mengatakan hari ini begitu banyak proxy war yang dihadapkan kepada bangsa Indonesia. Jadi proxy war itu adalah gebuk nyilih tangan wong liya. Jadi mukul pakai tangan orang lain. Justru tangan itu adalah tangan dari saudara sendiri, sesama muslim. Ya Allah. Allah menyebut wa akharina min dunihim la ta'lamunahum, Allahu ya'lamuhum itu sebagai orang-orang munafik. Tampilannya mungkin ikhwanu fiddin rahimahumullah, tapi di dalam hatinya tersimpan sebuah rencana hidden agenda. Rencana terselubung untuk membusukkan Islam dari dalam. Ini yang harus diwaspadai. Jadi persiapan ini untuk menimbulkan rasa gentar musuh Allah, musuh orang-orang Islam, dan orang-orang munafik. Wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillah, dan apa saja yang kamu belanjakan di jalan Allah, yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun, akan kembali dampak positifnya kepada kalian dan kalian tidak akan terzalimi. Mampunya kita seperti apa yang diinginkan oleh Rasulullah, di mana beliau bersabda, al-mu'minul qawiyyu, orang beriman yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu indallahi, dan lebih dicintai di sisi Allah, minal mu'minid dhaif, daripada orang-orang beriman yang lemah. Karena orang-orang yang beriman lemah ini menjadi bulan-bulanan musuh, mudah dipecah belah, mudah diadu domba. Sehingga akhirnya hari ini umat Islam sibuk melawan saudaranya sendiri, menjalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Innal hamdalillah
Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sebelum saya lanjutkan, saya perlu bertanya dulu. Ini durasi waktunya sampai Isya selesai atau bagaimana? Mungkin sampai Isya selesai, yang sesi tanya jawab pada Isya. Oh, ada lanjutannya. Berarti ketika adzan berkumandang kita jeda sholat, kemudian dilanjut tanya jawab setelah itu ya Pak ya. Baik. Kita mengucapkan alhamdulillah atas segala limpahan rahmat Allah yang diberikan kepada kita tanpa batas. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah bagi Rasulullah, keluarga, para sahabat serta segenap pengikutnya, di mana kita berharap kepada Allah semoga kita dipilih menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu mempelajari Quran dan Sunnah Rasulullah, mengamalkannya, mendakwahkannya, serta memperjuangkannya. Semoga apa yang kita upayakan pada maghrib sampai Isya dan sesudahnya dalam bentuk tanya jawab ini nanti menjadi amal soleh kita dan mendapat ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini ada informasi penting yang menjadi obat luka umat Islam saat ini yang sedang dizolimi habis-habisan. Apa informasi penting itu? Ternyata CIA, Central Intelligence Agency, dan KGB, Komitet Gosudasvenos Bezopatnotsi, bahasa Rusia ya Pak, artinya dinas rahasia Uni Soviet sebelum bubar menjadi Rusia hari ini. Mereka menyatakan, meyakini dan merilis, mempublikasikan bahwa kepemimpinan umat Islam akan tegak pada tahun 2024 untuk versi CIA, dan tahun 2025 menurut KGB. Bahasanya bukan kepemimpinan lagi, khalifah, CALIPATH dalam ejaan bahasa Inggris. Ini menarik ya. Ada apa dengan mereka? Maka saya mencoba untuk menelusuri sebab-sebabnya. Itu ternyata begini Pak, mereka itu lebih percaya sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba, Nabi, Rasul yang kita cintai, mengatakan setiap per 100 tahun akan ada tajdidud
tajdiduddin, pembaru agama. Ada orang yang mengembalikan agama kepada orisinalitasnya. Maksudnya begitu. Sepuluh hari lagi, kalau Februari itu tanggal 28 habisnya ya Pak ya. Tepatnya tanggal 3 Maret 2021 adalah genap 97 tahun umat Islam menjadi anak yatim. Umat Islam telah kehilangan ayahnya hampir 100 tahun. Karena di tahun 1924 di tanggal 3 Maret Kemal Pasha Atatürk laknatullahu alaihi. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena dia telah membubarkan lembaga kenegaraan umat Islam yang menaungi seluruh dunia di bawah Bani Utsmaniyah. Literatur barat menyebutnya sebagai Turki Ottoman, dari kata-kata Utsman, ya. Bahkan Turki menjuluki the sick man from Europe, manusia sakit dari Eropa itu adalah Ottoman, untuk membusukkan nama besarnya yang telah menaungi dunia dengan aman, adil selama hampir 800 tahun. Masya Allah. Dunia merasakan keadilan, bahkan orang-orang kafir zimmi yang berada di dalam perlindungan Islam pun merasakan kebebasan beragama dengan sangat nyaman. Oleh Yahudi kemudian diupayakan bagaimana khilafah ini runtuh. Umat Islam tidak berada dalam satu komando. Dipecahlah kemudian setelah pembubaran khilafah pada tanggal 3 Maret 1924 ini menjadi 160 negara, termasuk di dalamnya Indonesia. Menjadi negara nasionalis, ya, yang tidak terikat antara hubungan sesama muslim, tetapi sebangsa dan setanah air lagi. Dulu para pahlawan Islam di Indonesia itu menyatakan intima kepada Turki Utsmani, Pak. Jejak sejarahnya ada. Sebelum saya lanjutkan, perlu saya dudukan dulu. Saya di sini berbicara khilafah, tapi saya bukan HTI. Ya. Namun saya tidak akan mengkafirkan dan mencercanya. Sebagaimana saya tidak akan mencerca saudara kita dari FPI, meskipun dinyatakan sebagai organisasi terlarang katanya. Yang pasti mereka sedang mengalami ketidakadilan. Saya pun tidak akan mencela Muhammadiyah. Saya tidak akan menyakiti Nahdlatul Ulama. Saya tetap menghormati Persis. Demikian pula ormas-ormas yang lain, para ahlul kiblat, yang saya wajib mencintai mereka meskipun saya beda-beda di dalam beberapa hal yang tidak prinsip. Mereka ahlul kiblat, mereka sama-sama meletakkan dahinya di tempat yang terendah untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hum min ikhwanina. Mereka termasuk saudara-saudara kita. Tapi khilafah hari ini kemudian dikriminalisasi, distigmatisasi. Saya kasih tahu nih bahwa khilafah itu bukan urusan saya, bukan urusan HTI, tapi dia adalah agendanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyebut di dalam surat An-Nur ayat 55, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat. Allah telah berjanji
kepada orang yang beriman dan beramal soleh. La yastakhlifannakum fil ardi, kepada mereka Allah akan memberikan kepemimpinan di muka bumi. Namanya dalam istilah Islam itu khilafah. Itu diksi pilihan Allah di dalam Al-Quran. Kamastakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana hal yang sama pernah Allah berikan kepada orang-orang sebelum mereka. Jadi kalau hari ini ada yang menentang khilafah, kendel tenan hari ini. Yang dilawan Allah, monggo silakan nek wani. Emangnya dia tinggal di mana? Dia tinggal di pelataran bumi Allah sebagai tamu kok kempolah lo. Halo? Kita ini tamu di bumi Allah. Namanya tamu itu harus turut kepada apa yang diinginkan oleh tuan rumah, pemilik rumah. Pemilik bumi itu adalah Allah. Jadi kalau Allah sudah menciptakanmu, menghadirkanmu sebagai tamu di bumi ini, kamu itu harus nurut sama Allah. Jane yo bahasa Madura. Harusnya, seharusnya. Tapi, nah ini repot lewes tapi itu si bener jadi salah. Coba. Ada aparat mengatakan yang disampaikan Ustadz itu benar Ustadz, nggak salah. Cuman saya ini sedang menjalankan tugas. Lah itu kan berarti posisi dia menjalankan tugas itu lebih benar daripada apa yang saya ucapkan kan. Sebenarnya tadi yang di awal itu mansuh. Yang memansuhkan kata sesudah tapi. Sebenarnya yang disampaikan Ustadz itu sudah benar. Tapi ya wis lek ngono monggo. Kowe iki tamu. Gitu loh maksud saya, paham ya? Kita ini tamu. Di bumi Allah, harusnya kita manut sama Gusti Allah. Ngoten itu maksud saya. Allah sudah berjanji kepada orang beriman yang beramal soleh akan diberikan kepada mereka kekuasaan sebagaimana hal yang sama pernah diberikan kepada orang-orang sebelum mereka. Satu. Kemudian Allah akan menjadikan agama ya waliyumakkinannal ladzi wa yumakkinannal dinal ladzi irtadalahum. Allah akan mengokohkan agama yang telah diridhoinya bagimu. Agama hari ini dinistakan kita hanya getem-getem sirahnya umum. Sirah umum tuh mendidih. Geluduk. Rasa mendidih. Kita lihat mereka yang menistakan agama kok biasa-biasa saja. Dilaporkan gak ada beritanya. Ada ulama tidak melakukan apa-apa hanya karena kerumunan massa, yang itu juga dilakukan oleh yang lain, tapi cuma dia yang ditangkap. Sebenarnya judul tema kita hari ini adalah puncak kezaliman adalah tanda keruntuhannya. Ya, saya mengawali dengan surat An-Nur 55 supaya kita pede. Percaya diri bahwa Allah kalau sudah berjanji itu beda dengan janji manusia yang suka ngibul. Minta dipilih, saya berjanji akan memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Begitu dipilih, lupa sama janjinya. Itu manusia. Tapi Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Nanti Allah akan takdirkan agama itu tidak ada lagi yang menghina, Pak. Yang ketiga, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amnan.
Allah akan ganti suasana rasa takut yang selama ini dirasakan umat Islam dengan rasa aman. Ya'budunani, pada saat itu mereka beribadah kepadaku, la yusrikuna bi syai'an, dan tidak menyekutukanku dengan apapun. Wa man kafara ba'da dzalika, maka siapa yang telah ingkar, kafir setelah itu, faulaika humul fasikun, mereka termasuk orang-orang yang fasik. An-Nur 55. Hadis riwayat Ahmad menyatakan, takunu fikumun nubuwatu masyaallahu an takun, summa yarfa'uha idza sa'a yarfa'aha. Akan datang masa kenabian kepada kamu sesuai dengan kehendak Allah, kemudian Allah akan cabut masa itu apabila Allah kehendaki. Rasulullah telah hidup selama 23 tahun menjadi Rasulullah, memberikan keteladanan kepada kita. Rasulullah pun wafat. Summa takunul khilafatu ala minhajin nubuwah masyaallahu an takun, summa yarfa'uha idza sa'a yarfa'aha. Kemudian setelah masa kenabian ini berakhir, muncullah masa khilafah berdasarkan pedoman Nabi, berlangsung sesuai dengan kehendak Allah, dan Allah cabut masa itu apabila Allah menghendakinya. Sejarah telah mencatat bahwa di masa ini ada khulafaur rasyidin. Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq yang pertama. Kemudian Amirul Mukminin, sebuah gelar kepemimpinan yang disematkan bagi Umar bin Al-Khattab. Dilanjutkan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Masa itu kemudian berlalu sesuai dengan kehendak Allah, lalu Allah cabut masa itu tersebut. Summa yakunu mulkan abdon wa fi riwayatin abdullah. Masyaallahu ayyakun summa yarfa'uha idza sa'a yarfa'ahu. Masa itu tetap berlangsung sesuai dengan kehendak Allah. Allah akan cabut masa itu apabila Allah kehendaki. Di masa ini kita mengenali dengan Bani Umayyah. Dengan khalifah pertamanya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Berganti Bani Abbasiyah. Dengan khalifah pertamanya adalah Abu Saffah. Ya, berganti kemudian dengan Turki Utsmani pada tahun 1858, di mana pada saat itu kepemimpinan disematkan kepada Utsman bin Ertugrul sebagai peletak dasar dinasti Abbasiyah yang runtuh, diserbu oleh Hulagu di Baghdad. Masa itu berlangsung sesuai dengan kehendak Allah, kemudian Allah cabut masa itu pada tanggal 3 Maret 1924, 97 tahun yang silam. Summa yakunu mulkan jabariyan masyaallahu ayyakun summa yarfa'uhu idza sa'a yarfa'uhu. Kemudian setelah itu berlakulah kerajaan yang memaksa sebuah undang-undang ahkamul wadaiyah, undang-undang buatan manusia, dengan melempar konstitusi langit syariat Islam tidak digunakan lagi, memaksa orang-orang untuk mengikuti aturan tersebut, aturan buatan manusia. Jadi ini ada tamu masuk di rumah bapak, ya, disuruh duduk di ruang tamu nggak gelem. Dia main langsung masuk ke dapur buat kopi. Ya, masuk ke ruang pribadi, masuk ke ruang tengah, makan sakarepe dhewe. Itu gambaran mulkan jabarian hari ini, kemaki, petantang petenteng di bumi Allah. Itu kalau kita tanyakan kowe ki sopong, kok sombong sekali kamu di rumah Allah. Kita sepakat ya bahwa bumi ini milik Allah, termasuk Indonesia ya Pak ya. Bumi ini milik Allah. Jadi tidak boleh ada yang mengatur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu mutlak, itu nggak bisa ditawar-tawar. Lah kok ada manusia petantang petenteng, tetapi Allah takdirkan di dalam hadis Nabi ini ada gambaran sebagai tamu yang kemaki. Kemaki itu sombong, petantang petenteng sakarepe dhewe,
Dia buat undang-undang. Sekarang Mulkan Jabarian itu sudah berusia 97 tahun itu kalau manusia itu sudah asar. Menge. Napasnya sudah ngos-ngosan. Punggungnya, vertebratanya sudah terkena pengapuran osteoporosis. Dipaksa oleh waktu membungkuk sendiri. Mungkin nauzubillah min dzalik karena hidupnya tidak pernah ruku, akhirnya dipaksa oleh Allah bungkuk. Semoga Bapak sehat semua ya yang sudah sepuh. Tapi tidak ada satupun jiwa yang bisa melawan waktu. Tidak ada satupun yang bisa menantang usia. Saya tidak bisa menghindar kalau jenggot saya ini sudah keluar dari dunia hitam. Yang putih-putih itu Pak, ya. Itu sudah mulai merambati rambut-rambut kita mulai dari usia 40 bahkan. Kita ini sudah asar. Kalau sudah asar itu kan sebentar lagi maghrib ya Pak ya. Maghrib itu matahari terbenam itu sampean ngerasu urip nang alam dunia ki. Kita itu nggak lama di dunia maka jangan kemaki. Tapi oleh Allah disebutkan masa ini akan berakhir sesuai dengan kehendak Allah apabila Allah mengendakinya dan Allah akan cabut masa itu. Ternyata KGB dan CIA itu juga membaca hadis ini Pak. Oh kemungkinan berarti 2024 ini 2025 ini umat Islam bangkit nih. Maka mereka sedang hari ini berupaya untuk injury time. Kalau sepak bola, kesebelasan Manchester United sama Liverpool itu sudah 2 babak masih draw. Itu akan ada injury time, perpanjangan waktu. Dunia kedoliman hari ini perlu kepada waktu perpanjangan ini. Agar mereka masih menikmati kepingan-kepingan dunia yang hina ini. Dengan menggencet sedemikian rupa umat Islam agar jangan sampai berkuasa. Katanya menurut mereka waktunya tinggal 3 tahun lagi. Betul ya Pak ya? 2001, 2002, 2003, 2004. Saya tegaskan di sini Rasulullah tidak menyebut kebangkitan Islam itu tanggal 3 Maret 2024. Enggak sama sekali. Tahun pun tidak. Karena Rasulullah tidak menetapkan kita jangan lancang mendahului Nabi. Tapi ketika orang mulai menghitung, kita bertanya kepada diri kita, kenapa justru yang yakin itu justru orang kafir? Kan begitu ya Pak ya? Di akhir zaman, pohon, batu akan menginformasikan kepada umat Islam. Ya Muslim, ta'al, hadza khalfil yahud, uqtulhu. Wahai Muslim, sinilah. Di belakangku ini ada Yahudi, bunuh. Yang ngomong itu bukan manusia Pak, pohon. Pohon kita tahu nggak bisa berbicara, betul? Batu kita tahu tidak bisa berbicara, betul? Tapi ini dengan takdir Allah bicara berdasarkan hadis Nabi. Cerita ini sudah dibuktikan oleh seorang mujahidin Palestina ketika dia mendengar suara di balik tembok. Kok ada orang ngasih tahu bahwa di balik tembok itu ada orang Yahudi. Dia mencoba ngecek, benar lagi sembunyi. Lalu dia mengatakan Shaddaqar Rasul. Benarlah yang dikatakan Rasul. Tembak, kiar. Saudara, hari ini Yahudi membudidayakan pohon gorkot karena Rasulullah menyebutkan bahwa satu pohon saja yang tidak bicara keberadaan mereka itu, yaitu pohon gorkot yang sekarang menjadi lambang Yahudi, lambang Israel. Pohon gorkot dibudidayakan, kemarin terjadi kebakaran tuh, sekarang ditanam lagi. Untuk apa? Untuk perlindungan mereka. Tapi kecerdasan Yahudi ternyata tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya dibandingkan strategi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan gampang toh,
bagi kita nanti kalau jadi mujahid, insya Allah, mudah-mudahan. Kalau batu nggak ngomong, kalau pohon tidak bicara, cari pohon gorkot, sikat sana, ada Yahudi pasti. Jadi Yahudi Israel hari ini terjebak dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang Nabi Muhammad ini dipilih oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan hanya sekedar sebagai uswatun hasanah, bukan hanya sekedar innaka la ala khuluqin azim, tapi di Rasulullah itu dirancang untuk menebar strategi militer, ya. Jadi rakyat Yahudi sekarang mengandalkan pohon gorkot. Mereka lebih percaya hadis Nabi. CIA lebih percaya hadis Rasulullah. KBB juga seperti itu. Bagaimana dengan umat Islam gitu ya pertanyaannya ya. Apakah kita yakin dengan hadis ini? Ya mestinya kita harus lebih yakin bahwa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang telah dinyatakan sahih berdasarkan para ahli hadis itu harus menjadi bagian daripada keyakinan kita untuk kita amalkan dan kita percayai, dan kita memantaskan diri untuk menjadi bagian daripada proses kebangkitan Islam. Meskipun ada seorang kiai besar mengatakan, ya enteng wae, Islam itu pasti menang. Sekuat apapun musuh tidak bisa mengalahkan Allah. Perkataan ini sungguh benar, Pak. Tapi perkataan ini kalau berhenti sampai di sini, itu memposisikan kita nerimo ing pandum, tidak ada usaha untuk menjadi bagian daripada proses kebangkitan Islam, yang dengan masuk ke dalam proses itu kita berharap dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kan begitu toh, Pak. Kita ini sekarang tidur aja, Pak. Turu tok. Mangan turu. Kerja. Islam tuh pasti bangkit, Pak. Cuman masalahnya, persoalannya bukan kebangkitan Islam itu. Persoalannya adalah kita tidak terdaftar dalam orang-orang yang berjuang menjadi bagian daripada proses kebangkitan. Kan ngenes itu. Apakah Allah akan memperhatikan kita? Tidak. Tapi kalau kita bekerja untuk proses ini, masuk di dalam proses itu, kita punya rasa bangga sebagai hamba Allah. Ya Allah, saya meskipun hanya sekedar doa kan gitu ya, saya hanya punya dua belah tangan ini ya Allah. Saya terkunci, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi saya selalu mendoakan para mujahid. Ini minimal. Tengadahkan kedua tangan kita. Doakan saudara-saudara kita hari ini yang sedang terzalimi, yang sedang terjajah di Uyghur, di Myanmar, di Palestina, di Afghanistan, mendapatkan kemerdekaan sebagaimana kita mendapatkan kemerdekaan. Bukankah kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa? Iya. Hari ini hak itu dirampas. Jadi kalau hari ini orang melawan untuk memperoleh kemerdekaan, hak mendapatkan hak-haknya sah. Tapi hari ini orang yang melawan seperti itu akan diposisikan sebagai apa, Pak? Radikal, teroris, fundamentalis. Radikal itu dari kata-kata radix, artinya menyeluruh, mendasar. Itu kan surat Al-Baqarah 208, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuk Islamlah kamu secara totalitas. Jangan kamu pilih yang gampang-gampang saja, yang resikonya nol. Cari aman, menengai, nanti Islam pasti akan tegak, kita ikut katut. Itu Jabariyah itu namanya itu. Tapi kita adalah umat Islam yang optimis, yakin bahwa dengan, karena innallaha
la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu mau merubah nasibnya sendiri. Itu maksudnya begini, Allah itu memang berjanji. Persoalannya kamu masuk dalam skenario kami apa tidak, itu yang penting. Islam tegak, Anda mangan turu tok ya nggak dihitung. Nah yang repot nanti ada kata-kata begini di Al-Quran ini. Waman a'rada an dzikri. Siapa yang berpaling dari zikri, zikrun itu adalah ismun min asma'il Quran. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, ada yang mengartikan siapa yang berpaling dari mengingatku, mengingat Allah maksudnya. Fa innalahu ma'isyatan dongka. Maka baginya ada penghidupan yang sempit. Dia hidup di dunia bisa jadi kaya, tapi tidak bahagia. Dia punya kekuasaan, tapi tidak berkah, bahkan berlaku zalim. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti kami akan mengumpulkan mereka di akhirat dalam keadaan buta. Qala, maka bertanyalah orang yang buta ini di akhirat. Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basiran. Ya Allah, kenapa toh engkau jadikan saya ini buta begini? Padahal dulu ketika di dunia itu saya bisa melihat loh ya Allah. Apa jawaban Allah? Qala, kadzalika, hal yang seperti itu terjadi karena atatka ayatuna, telah datang kepadamu ayat-ayat kami, fanasitaha, kamu melupakannya, wa kadzalikal yauma tunsa, oleh karena itu hari ini kami lupakan. Bapak punya istri, ditanya, bu, lihat kepada bapak, nanya, kowe iki sopo? Kamu itu siapa kok manggil-manggil saya? Bagaimana rasa hati bapak? Hancur lebur. Istriku sudah tidak mengingatku lagi. Begitu pula istri, ya, dilupakan sama suami, anak lupa sama orang tua. Rasanya bagaimana pak? Nggak karu-karuan, sakitnya tuh di sini. Itu manusia itu. Wallahul masalul a'la. Allah lebih mulia daripada permisalan ini. Ya, subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari segala pensifatan. Allah lebih mulia. Kalau kita dilupakan oleh Allah, kita mau lari kemana? Mau cari bumi lain yang kira-kira tidak ada kekuasaan Allah di sana? Monggo, silahkan. Cari bumi yang isinya anti khilafah semua. Ada nggak pak? Halo? Ada nggak kira-kira bumi atau alam semesta? Ya jangan di bumi lah. Bumi kan kekuasaannya Allah ya. Planet mana kira-kira ya Mars apa Pluto kuwi diiseni wong-wong sing anti khilafah. Mungkinkah itu? Tidak mungkin. Setiap jengkal alam semesta berada dalam pengawasan Allah karena Allah memiliki semuanya. Itulah manusia, dikatakan manusia itu dari kata-kata nasyan mansia dalam surat Maryam ayat 24. Orang yang lalai. Karena itu fadzakir, ingatkanlah mereka. Fa inna dzikra, karena peringatan itu tanfaul mu'minin, akan bermanfaat bagi orang-orang beriman. Saya duduk di sini ini dalam rangka menjalankan ayat ini, memperingatkan saya dan antum semua. Ini orang kafir kok yakin? Kenapa kita kok tidak yakin? Yo yakin sih Ustadz, cuman ya agak-agak gimana gitu. Nah itu namanya nggak yakin. Sebenarnya sih yakin, sebenarnya loh. Nih bahasa Jawanya, jane aku yo, aku bener, jane, nih, aku yo repot ya tuh. Sebenarnya itu, waduh, itu sama dengan kamu itu salah, yang benar itu aku.
Kan begitu tuh. Nah, orang-orang yang seperti inilah wa kadzalikal yauma tunsa, maka hari ini kamu dilupakan. Bengak-bengok, nggak bisa balik ke bumi karena hidup itu cuman sekali. Maka hidup sekali, hiduplah yang berarti. Karena mereka yang di akhirat bertengkar itu melolong, inna kunna lakum taba'an, kami dulu adalah pengikutmu, fahal antum mugnuna anna min adzabillahi min syai', bok yao azab Allah yang keras demikian menyakitkan ini tolong dikurangi sedikit saja toh Pak. Dulu kami adalah ada anak-anak buahmu, kami ini dulu anak buahmu, kira-kira jeritan seperti ini bermanfaat apa tidak? Enggak. Karena jawabannya sudah jelas ada di Quran ini. Apa jawabannya? Lau hadanallah, kalau dulu saya dapat petunjuk, kata pemimpin. Pemimpin itu bisa presiden, namanya presiden dari ketua kepala rumah tangga, ketua RT, ketua RW, Pak Lurah, Pak Camat, Bupati, apalagi habis Bupati Pak, Gubernur, Presiden, siapapun orangnya. Itu kalau dia tidak menegakkan syariat Islam, dia akan mengucapkan lau hadanallahu lahadainakum. Dulu kalau kami dapat petunjuk, kami kasih petunjuk, ger. Ger itu angger. Sawaun alaina podo wae saiki. Sama saja sekarang kita ini. Ajazina am sobarna, kita mengeluh, kita jerit-jerit, kita bengak-bengok karena kesakitan, atau kita sabar terhadap siksa ini, malanami mahis. Tidak ada jalan bagi kita untuk melarikan diri. Kita skors untuk azan, kemudian persiapan sholat isya ya Pak ya. Sudah waktunya? Nanti tanya jawab aja langsung pada isya ya Pak. Demikian dari saya, kita skors untuk sholat isya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Sesuai yang kita rencanakan untuk sesi ini adalah tanya jawab. Monggo dipersilahkan kepada para ikhwan semuanya. Namun sebelum ada pertanyaan, saya akan membuat kesimpulan ya sementara bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan wama ba'dal bulugh, apalagi yang akan bisa dilakukan oleh siapapun ketika dia telah sampai di puncaknya. Tentu saja jawabannya adalah dia pasti akan turun. Jadi kalau kezaliman hari ini sudah mendekati puncak kezalimannya, maka itu adalah pertanda keruntuhannya. Karena demikianlah firman Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari itu dipergilirkan di antara manusia. Hari ini mungkin kezaliman berkuasa, besok insya Allah keadilan akan datang menggantikannya. Monggo, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Siapa Pak? Siapa? Monggo. Kalau tidak ada, saya closing statement saja ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa menjadi kewajiban kita adalah terlibat di dalam proses kebangkitan Islam itu. Caranya bagaimana? Memastikan kita betul-betul memperhatikan persiapan yang kita lakukan untuk kebangkitan itu. Karena di dalam surat Al-Anfal perintahnya sudah sangat jelas. Wa'iddu lahum
mastata'tum min quwwatin. Hendaklah kalian mempersiapkan diri apa saja yang kalian sanggup dari kekuatan. Wa min ribatil khaili, dari kuda-kuda yang ditambatkan. Turhibuna bihi, yang dengan persiapan itu kalian akan menimbulkan rasa gentar. Adu wallahi, musuh-musuh Allah, wa aduwakum, dan musuh-musuhmu. Wa akharina min dunihim, dan selain mereka, la ta'lamunahum, kamu tidak tahu mereka itu siapa. Allahu ya'lamuhum, tapi Allah tahu. Siapa mereka ini? Orang-orang yang menjadi proxy war hari ini, meminjam istilah Gatot Nurmantio. Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio itu di dalam satu sesi ILC itu pernah mengatakan, hari ini begitu banyak proxy war yang dihadapkan kepada bangsa Indonesia ini. Jadi proxy war itu adalah gebuk nyilih tangan wong liya. Jadi mukul pakai tangan orang lain. Justru tangan itu adalah tangan dari saudara sendiri, sesama muslim. Ya Allah. Mereka menyebut, Allah menyebut, mohon maaf, Allah menyebut wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum itu sebagai orang-orang munafik. Ya. Tampilannya mungkin ikhwanu fiddin rahimahumullah, tapi di dalam hatinya tersimpan sebuah rencana hidden agenda, rencana terselubung untuk membusukkan Islam dari dalam. Ini yang harus diwaspadai. Jadi persiapan ini untuk menimbulkan rasa gentar musuh Allah, musuh orang-orang Islam, dan orang-orang munafik. Wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillah, dan apa saja yang kamu belanjakan di jalan Allah, yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun, akan kembali dampak positifnya kepada kalian dan kalian tidak akan terzolimi. Maka persiapan apapun yang kita lakukan untuk menjadi kewajiban kita hari ini, di mana jihad tidak bisa dilaksanakan karena kita lemah, itu menjadi sentral pekerjaan kita hari ini. Persiapan apa? Persiapan ilmu, persiapan iman. Jadi i'dad itu ada dua, i'dad imani dan i'dad madi. I'dad untuk mempersiapkan mentality kita itu untuk menghadapi situasi yang terburuk yang bakal akan tiba di masa yang akan datang. Yang kedua i'dad madi, persiapan fisik. Ya, mampunya kita seperti apa yang diinginkan oleh Rasulullah, di mana beliau bersabda, innallaha al-mu'minul qawiyyu, itu ya. Orang beriman yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu indallahi, dan lebih dicintai di sisi Allah, minal mu'minid dhaif, daripada orang-orang beriman yang lemah. Karena orang-orang yang beriman lemah ini menjadi bulan-bulanan musuh. Mudah dipecah belah, mudah diadu domba, sehingga akhirnya hari ini umat Islam sibuk melawan saudaranya sendiri, menjalankan skenario musuh. Ya. Karena itu marilah kita menyatukan langkah menghadapi situasi yang tidak menentu di masa yang akan datang ini, dengan selalu pertama menguatkan hubungan kita kepada Allah dan mempersiapkan diri apa saja yang kita sanggup persiapkan menghadapi situasi yang tidak menentu di masa yang akan datang. Demikian apa yang dapat saya sampaikan kesempatan ini, mudah-mudahan menjadi manfaat khususnya bagi diri saya dan antum semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzambin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq ila aqwamit thoriq. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.